Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Halo, suaranya menghilang ya? Allah yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsiran kepada Akhi Muhammad Fadjul Islam yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, insya Allah akan mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Fatur Rahman. Saya biasa dipanggil Khalid, berasal dari Bandung. Ya, berasal dari Bandung, lahir 15 Agustus 2001. Boleh teman-teman semua bila pengen mengetahui tentang saya, boleh dibuka Instagram atau sosial medianya, di follow Khalid Fat _ Selanjutnya insya Allah akan ada sambutan dari Ketua BPKK Kabupaten Bandung kepada Ibu Nuraini Ahmad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Khalid. Gimana, Khalid, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ini berapa bulan nih kita nggak ketemu ya? Insya Allah. Terima kasih ya, Khalid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati, ini Khalid untuk Ustadz Darlis sudah gabung belum sama kita nih? Belum ya kayaknya ya? Belum, Ustadz Darlis belum masuk. Belum ya, nggak apa-apa ya, kita sapa aja dulu ya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Darlis Fajar ya, yang mungkin beberapa waktu ke depan akan bergabung dengan kita. Ya, terus juga kepada reng-rengan nih dari staf kakak ya, Biro Ketahanan Keluarga dari bidang perempuan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kabupaten Bandung. Dalam hal ini selaku SC nih ada Bu Ima ya dan lain-lain begitu. Terus juga ini dibantu dengan timnya nih yang muda-muda ya dari apa nih Garuda Keadilan atau PKS Muda ya itulah ya. Dari Garuda Keadilan. Garuda Keadilan ya. Khalid ini sama teman-temannya jazakillah khair yang sudah membantu kita nih untuk mengadakan acara SPN ini. Juga barangkali ada perwakilan dari bidang kaderisasi ya DPD PKS Kabupaten Bandung. Dan juga teman-teman semuanya yang pada pagi hari ini sudah bergabung. Kalau informasi yang saya dapatkan ini ada kurang lebih katanya pesertanya itu insya Allah untuk akhwat sendiri ada 150-an lebih nih, luar biasa ya. Buat ikhwan ada 50 lebih. Tetap nih ya akhwat nih yang top nih, selalu banyak pesertanya setiap acara SPN ya. Dan mudah-mudahan nih ke depannya untuk SPN ke depannya buat teman-teman ikhwan yang ada di sini bisa ngajak ya ikhwan-ikhwan yang lainnya gitu. Karena namanya ilmu tentang pernikahan ini penting juga ya untuk diketahui atau untuk dipelajari oleh para ikhwan. Jadi bukan hanya akhwat aja yang perlu gitu ya. Ya, hatur nuhun atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan disampaikan di acara manfaat untuk teman-teman semua. Anjay, PP orang belum. Kita ketahui ya bahwa pernikahan itu adalah salah satu ibadah ya dari sekian banyak ibadah yang ada. Dan pernikahan itu ataupun rumah tangga ya, mahligai pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang ya, panjang banget waktunya gitu. Kalau sholat itu ada batasan waktunya, sholat duhur, sholat asar ada waktunya, sedangkan pernikahan itu nggak ada waktunya gitu ya, nggak ada batasnya. Dan itu merupakan ibadah yang paling terpanjang dalam kehidupan. Dan makanya nggak aneh ya, kalau dalam perjalanannya kita akan menemukan banyak ujian, kita akan menemukan banyak tantangan, begitu ya. Nah, tapi nggak usah khawatir, semua tantangan, semua ujian itu akan kita hadapi manakala kita mempersiapkan perbekalannya. Ya, perbekalannya diantaranya adalah ilmu, ya, pengetahuan tentang bagaimana memanage, ya, manage keuangan, manage rumah tangga, begitu ya, manage hati, ya. Termasuk juga bagaimana
pribadi-pribadi kita juga memperhatikan secara fisik kesehatannya tentunya. Nah, untuk mendapatkan ini semua itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Nah, kalau saya yakinlah teman-teman yang gabung di sini ini minimal sudah ada kesadaran untuk mempersiapkan diri ya, memasuki jenjang itu. Walaupun kita belum tahu kapan ya, tapi mempersiapkan itu penting gitu. Jangan sampai nih kejadian minggu depan kita mau akad misalnya begitu ya, minggu sekarang kita baru siapin ilmunya ya, nggak akan keburu gitu ya, karena banyak banget yang harus kita siapin. Nah makanya alhamdulillah SPN ini hadir ya untuk memfasilitasi teman-teman semuanya ya, memfasilitasi teman-teman semuanya untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu ya, walaupun mungkin tidak komplit, walaupun mungkin tidak sempurna, tapi minimal ada ilmu yang teman-teman dapatkan dan juga bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk mencari ya, melengkapi ilmu-ilmu yang mungkin dari SPN sendiri belum bisa diberikan ya. Nah, rencananya SPN ini dalam tahun ini akan dilaksanakan minimalnya ya, teman-teman itu 3 kali. Tapi kalau teman-teman kiranya butuh untuk lebih dari 3 kali, misalnya diusulin nih gitu ya, nanti ke Aholid ada yang japri, Aholid jangan 3 bulan sekali dong, jangan 4 bulan sekali, sebulan sekali dong Aholid gitu ya. Nanti ini boleh nih ya, sampaikan ke kita nih, insya Allah kita akan fasilitasi ya. Dan kita ingin semua ilmu yang dibutuhkan, perbekalan yang dibutuhkan itu kita bisa fasilitasi melalui SPN ini ya. Ini sebenarnya SPN kedua ya. Di sini ada alumnus SPN 1 nggak nih Aholid? Kira-kira nih. MC-nya ya yang alumnus. Iya. Kalau teman-teman yang lain ada nggak? Boleh raise hand gitu atau boleh buka mic? Ya saya gitu. Ada ya? Kalau dilihat sih ada sebenarnya beberapa di sini juga ya. Oh ada tuh. Teh Tuti Alawiyah, alhamdulillah ya. Jadi SPN yang akan kita selenggarakan ke depan juga ini tentunya dengan tema-tema yang berbeda ya. Jadi nggak usah khawatir, jangan merasa saya udah ikut SPN 1 nggak akan ikut SPN 2, enggak. Justru yang alumni SPN 1, alumni SPN 2 harus ikut lagi SPN 3, harus ikut lagi SPN 4 dan seterusnya. Ya, karena sekali lagi kita akan memfasilitasi, kita akan menyiapkan ya materi-materi yang betul-betul dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Baik, barangkali itu saja Khalid ya yang bisa disampaikan, dan sebenarnya yang harusnya menyampaikan sambutan kali ini Bu Erna ya. Tapi karena beliau berhalangan, insya Allah diwakilkan oleh saya ya. Selamat mengikuti teman-teman semua, selamat menikmati ya. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat dan tentunya berkah ya. Berkah sehingga bisa menjadi bekal untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, ikuti selanjutnya SPN 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan pantau terus ya informasinya di WA group ataupun di ya biasanya status-status gitu ya, atau IG dan lain sebagainya ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukran jazakillah khairan katsiran Ibu Nuraini. Ustaz Dalisnya udah ada. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai ke acara inti. Insya Allah sekarang akan ada pemateri yang akan ada materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dalis. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Boleh teman-teman semua siapkan catatannya ya. Langsung nih. Ya, silakan Ustaz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini ya kita bisa berkumpul. Ini kepemudaan PKS atau Garuda Keadilan ini? Ini acaranya SPKK Kabupaten Ustadz. Panitianya Garuda Keadilan. Kita berkolaborasi. Tip. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah meridhoi acara kita dalam acara yang memang ini menjadi sebuah program kurikulum ya bagi kita untuk
menatap kehidupan bisa lebih baik. Kenapa? Karena kehidupan kita tuh cuma satu kali, kawan. Iya kan? Hidup hanya satu kali di dunia. Tidak ada siaran ulangan, tidak ada siaran tunda. Dia terus berlangsung. Betul tidak? Suka tidak suka, mau tidak mau, dia akan terus berlangsung. Sampai dengan waktu yang telah Allah tentukan. Iya kan? Sementara usia kita dibatasi. Nah, sementara di sisi lain, kita punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Banyak berbuat kebaikan. Banyak berbuat kebaikan. Iya kan? Makanya Allah mengatakan wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya, hendaklah di antara kamu dari sekelompok umat ini ada yang menjadi kelompok orang-orang menyuruh pada kebaikan. Yad'una ilal khair. Artinya kalau orang yang menyuruh berbuat baik, dipastikan dia berbuat baik. Karena memang tugas pokok kita di dunia banyak berbuat kebaikan. Orang yang berbuat baik belum tentu menyuruh berbuat baik. Orang yang berbuat baik mau tidak mau, orang yang menyuruh berbuat baik mau tidak mau, dia akan berbuat baik. Mau tidak mau. Karena ada ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Hai orang beriman, kenapa kamu mengatakan tapi kamu tidak melakukan? Ya kan? Sangat benci sangat sesuatu yang tidak Allah sukai ya di sisi Allah itu adalah orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Artinya orang yang beriman ketika tahu ayat ini, ketika dia ngomong itu memotivasi dia untuk berbuat. Makanya orang yang berbuat baik dengan orang yang menyuruh berbuat baik lebih mulia orang yang menyuruh berbuat baik. Kenapa? Otomatis dia berbuat baik. Paham ya? Yang dari sini. Langkah berikutnya, karena kita ingin banyak berbuat baik, nggak enak sendirian. Butuh teman. Betul nggak? Agar ada yang mengingatkan. Iya kan? Dan teman yang baik itu adalah teman hidup. Pasangan hidup kita yang menemani kita suka dan duka untuk banyak berbuat kebaikan di dunia ini. Sehingga Allah kumpulkan lagi di surga. Dan itulah yang disebut dengan nikah. Ya, nikah itu terdiri dari beberapa huruf. Pakai bahasa Arabnya. Huruf nun, huruf kaf, dan huruf ha. Nikah. Benar? Ya kan? Ada nun, ada kaf, ada alif, ada ha. Nikahun. Kan gitu kalau bahasa Arabnya. Dia terdiri dari 4 huruf. Huruf nun, huruf kaf, huruf alif, dan huruf ha. Ternyata itu singkatan. Nikah itu nun yang pertama adalah nikmat. Nah, kebanyakan orang dalam pernikahan fokusnya pada kenikmatan. Makanya dia cari sesuatu yang dia sukai. Kata baginda Rasulullah SAW, orang yang menikah itu karena 4 hal. Li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, li diniha, nikahlah karena agamanya. Ini tekan dari baginda Rasulullah SAW. Ya. Tetapi kenyataannya memang nikah itu kalau bicara nikah pasti dominannya bicara kenikmatan. Karena bertemunya laki-laki dan perempuan dengan rasa cinta. Dalam ikatan yang disyariatkan Allah SWT yang disebut dengan akad. Ya kan? Ijab dan qabul. Maka dia sah. Yang tadinya perbuatan haram menjadi halal. Yang tadinya perbuatan itu dosa menjadi perbuatan pahala ibadah. Nah, nun, nikmat. Tetapi jangan fokus ke sana aja karena ada huruf yang lain. Itu huruf kaf. Kaf itu apa? Karomah. Kaf itu dari kata karomah. Bahwa nikah itu harus mendatangkan kemuliaan dari Allah. Bisa dibayangkan sama teman-teman. Kalau orang nikah dengan sesuatu yang diawali dengan yang Allah tidak suka, kira-kira barokah. Nikah diawali dengan sesuatu yang Allah nggak suka. Misalnya apa? PACARAN. Apa itu? PACARAN. Lid, apa Lid? Pacaran, Ustaz? Gitu. Cak, menurut anak muda, Khalid, pacaran tuh hukumnya gimana dalam Islam? Nggak boleh, Ustaz. Lid? Ya,
Nggak boleh, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Ada, Ustaz. Nggak boleh. Berarti sesuatu yang nggak boleh jangan dilakukan. Kalau kita ingin mendapatkan barokah, makanya banyak rumah tangga yang bermasalah dalam kedepannya. Karena memang diawali dengan Allah yang tidak suka. Tapi anehnya mereka melakukan yang tidak disukai oleh Allah dengan harapan Allah memberkahinya. Makanya sesuatu yang diawali dengan sesuatu yang tidak baik, mungkin berujungnya bisa baik, tetapi itu butuh perjuangan. Tetapi kalau diawali dengan sesuatu yang baik, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mendapatkan kebaikan. Makanya innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu diawali dengan niat. Sekarang niat nikah kita apa? Ya. Nih, awal dulu. Nun, Kak. Dia harus mendatangkan karomah. Karena memang berjamaah itu lebih baik daripada sendirian. Ya. Berjamaah itu lebih baik daripada sendirian. Dan salah satu jamaah yang dirilis oleh Allah antara laki-laki dan perempuan adalah pernikahan. Ya, kaf. Kemudian habis kaf apa tadi? Nun, kaf, apalagi hurufnya yang ketiga? Alif. Alif. Alif itu dari kata al-lafah, bersatu. Makanya pernikahan itu menyatukan dua insan, dua pasangan, dua manusia yang jadi satu pasangan. Ya. Zaud. Ya, zaud pasangan. Laki-laki maupun perempuan. Ya, makanya Allah bersatu dia. Dan karena dia menikahinya karena agamanya, maka Allah ridhoi persatuan itu dengan barokah dari Allah. Makanya doa yang diajarkan baginda itu bukan selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia ya. Selamat menempuh baru, semoga bahagia ya. Kebahagiaan milik kalian berdua. Enggak pernah baginda mengajarkan doa itu. Baginda mengajarkan doa kepada orang-orang yang menikah dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barokah, ada dua barokah yang kita doakan kepada para pengantin. Barakallahu laka, barokah untuk yang baik-baik, barokah untuk yang yang di dalamnya banyak kebaikan, ada kenikmatan. Nah, itu barokah yang pertama, barakallahu laka. Nah, kalau kita bertemu dengan saudara kita kan barakallahu fik, barakallahu laka. Kita mendengar ada anak yang lahir kita kan barakallahu lakum. Ya, kata-kata menggunakan laka. Barokah untuk yang baik-baik. Nah, tetapi ada satu lagi doa yang diajarkan baginda, wa baraka ala. Wa baraka ala itu maknanya adalah semoga sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak kita sukai, tetap mendatangkan barokah dari Allah. Kenapa? Dua manusia bertemu yang kadang-kadang karakter berbeda. Bisa berbeda daerah, bisa berbeda negara, ya kan? Jangankan berbeda negara, jangankan berbeda daerah gitu ya. Satu suku aja, satu daerah pun kadang-kadang karakter berbeda gitu kan. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini harus mendatangkan barokah dari Allah. Dengan cara apa? Gunakan cinta. Makanya dasar pernikahan yang baik itu adalah di dalamnya ada rasa cinta. Makanya kenapa baginda menyuruh pada laki-laki bin nazar, lihat calonmu, lihat agar apa? Agar timbul hasrat, agar timbul rasa suka. Karena modal suka itu modal besar untuk melangkungkan pernikahan yang harmonis dan bahagia. Makanya harus ada hasrat. Makanya mawaddah disebutnya kan. Setelah itu lanjutkan itu kan gitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Ada kata mawaddah. Cinta yang didominasi oleh syahwat. Cinta yang didominasi oleh hasrat. Mawaddah. Tetapi ada cinta yang kedua, warahmah. Cinta yang berdasarkan lebih tinggi daripada sekadar syahwat itu Pak, kasih sayang. Sehingga ketika dia sudah tua dalam hidup rumah tangga, yang muncul lagi bukan mawaddah, karena dia sudah tua, kemampuan sudah berubah, segala macam, mungkin ada penyakit segala macam. Tetapi dia tetap bertahan lama, dia tetap langgeng karena ada ar-Rahman di sana. Mawaddah tu warahmah. Ya. Sehingga lahirlah sebuah sakinah, ketenangan dalam hidup. Maka disebutlah oleh orang Indonesia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan gitu. Nah, ini gambaran tentang pernikahan. Jadi supaya kita menuju ke sana, apa harus kita lakukan? Nah, ini yang akan menjadi syarat-syarat orang untuk menikah.
Ya, yang pertama dan utama adalah lihat iman kita. Kalau iman kita lemah, maka pernikahan itu walaupun diawali dengan kebaikan, di acaranya dengan penuh keislaman, penuh dengan syariat, undangan dipisah gitu kan. Ikhwan akhwatnya dipisah, pasman dipisah, segala macam. Ya, paseh mengucapkan ijab kabulnya. Tapi kalau imannya nggak diperhatikan, maka dia akan terpuruk rumah tangga itu. Akan terpuruk. Ya, makanya iman. Dasar awal pernikahan itu iman. Karena Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman. Sukseslah orang beriman. Allah mengatakan Allah waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang-orang beriman. Jadi ketika dia menikah karena iman, ketika dia menikah dengan iman dikuatkan, maka Allah akan melindunginya. Rumah tangga itu kan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah sangat intens memperhatikan rumah tangga sampai Allah mengatakan dalam kisah seorang suami menziharkan istrinya sampai istri-istri ngadu kepada baginda, lalu Allah katakan turunlah surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qaulal lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Kan begitu. Allah sungguh telah mendengar keluhan para istri gitu kan kepada baginda Rasulullah tentang perlakuan suaminya yang menziharkan para istrinya, membandingkan istri dengan fisik ibunya begitu. Zihar namanya. Allah sampai mengatakan qad sami'allahu qaulal lati. Sungguh Allah telah mendengar keluhan-keluhan para istri. Subhanallah. Ya. Ini luar biasa. Memang rumah tangga ini menjadi perhatian besar bagi Allah. Kenapa? Karena potret rumah tangga yang dibangun oleh baginda adalah potret rumah tangga akhir zaman. Karena setelah baginda tidak ada nabi lagi. Makanya dasar awalnya kalau teman-teman para peserta ingin menikah untuk mendapatkan barokah, maka modal yang pertama perhatikan iman kita. Tetapi iman di sini bukan terjebak dalam aktivitas yang sifatnya zohir. Iman di sini lebih pada masalah faith, masalah keyakinan. Dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan kehidupan. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Halo, Assalamualaikum. 6. Udah 5, Sad. Udah 5. Cuma rukun 6. Islam, kawan. 6. Iya. Iya, sudah itu. Dia ngomong 5 tuh karena belum nikah tuh. Karena kurang 1 katanya. Ada 6 kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, terakhir iman kepada Qada dan qadar. qada dan qadar, takdir. Dan ternyata kata Abdullah Ibnu Mas'ud, puncaknya orang beriman kepada Allah ada pada rukun iman yang ke-6. Dan ini modal kita dalam kehidupan, dalam berumah tangga. Iman kepada qada dan qadar. Kenapa? Iman kepada qada dan qadar itu akan membuat dia menjadi orang yang kuat bertahan dalam kehidupan di dunia. Karena dia akan menjaga imannya sampai dengan wafatnya. Yang disebut dengan istiqomah. Makanya ketika seorang sahabat datang kepada baginda, ya baginda, perkataan apa yang paling Allah suka dari hambanya? Kul, kata baginda, katakan oleh kamu, amantu billah, aku beriman pada Allah. Sumastaqom. Kemudian berkomitmenlah di situ. Kemudian istiqomahlah di situ. Teguhlah di situ. Allah akan suka. Nah, keteguhan ini akan terjalin, keteguhan ini akan kuat kalau rukun iman kita yang ke-6 itu kita pahami dengan benar. Sehingga ketika dia berumah tangga, apa yang menjadi harapan dia sebelum dia menikah, ternyata realitanya ketika punya pasangan nggak sesuai dengan harapan, dia akan bertahan. Dia akan menjadi orang yang sangat survive. Contoh siapa? Siti Asia, suaminya Firaun, dia bertahan. Contoh siapa? Nabi Nuh alaihissalam, istrinya nggak beriman, dia bertahan. Contoh siapa? Nabi Lut alaihissalam, istrinya membangkang, dia bertahan. Berarti kita sebagai orang yang akan menikah, langkah awal kita, maka carilah orang yang betul-betul sepaham dengan kita. Carilah orang-orang yang bisa mendukung aktivitas kita dalam kehidupan agar kita banyak berbuat kebaikan. Tidak capek ngurusin internal, hanya urusan internal yang sifatnya seharusnya bisa didapatkan ketika menjadi pasangan yang benar,
hanya karena dia mendepankan selera, hanya karena dia mendepankan keinginan saja, syahwati saja, tidak pakai ilmu, dia menikah itu yang terjadi. Percecokan rumah tangga, ketidaksepahaman dalam aktivitas, itu terjadi. Ujung-ujungnya bisa bubar. Walaupun itu nggak dilarang. Dalam saat dibolehkan kita bercerai. Kan selama ini banyak yang anak muda mencari calon pasangan itu hanya sekedar selera. Gitu. Walaupun tadi modal awal kita bagus membangun rumah tangga ada hasrat. Tapi bukan itu satu-satunya. Karena kata bagian tadi, laki-laki menikah wanita 4 hal. Lijamaliha, karena kecantikannya, berarti syahwat. Limaliha, karena hartanya, syahwat. Lidiniha, linasabiha, karena keturunannya juga syahwat. Lidiniha, karena agamanya. Dan kata baginda, carilah karena agamanya yang keempat. Kenapa? Kalau menikah karena kemuliaan, Allah akan menguji dia dengan kehinaan. Kalau dia menikah karena harta, Allah akan menguji dia dengan kemiskinan. Kalau dia menikah karena Allah, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kekayaan kepadanya. Ini penting anak muda nih. Kan selama ini banyak pemuda menentang orang tuanya karena gitu. Nggak mau saya mau nyari sendiri. Nggak, silakan. Ya, dan rata-rata ketika iman yang nggak diperhatikan oleh anak muda, dia hasrat yang main, syahwat yang main, nafsu yang main. Carilah yang kasep, cari yang gelis, gitu kan. Cari yang badannya bagus, cari yang langsing, gitu. Seperti itu. Dia lupa ketika seorang wanita sudah punya anak 1, itu mulai beda bentuk tubuhnya. Anak 2 makin nggak jelas. Anak 3 makin nggak jelas. Punya anak 4 tepara ragu bentuk nage. Awalnya langsing gitu. Karena memang pernikahan itu bukan sekedar langsing tidak langsing tadi. Ketika dia mawaddah warahmahnya berfungsi nggak di situ. Ketika dasarnya untuk bisa mendapatkan mawaddah warahmah iman. Iman kepada rukun iman yang ke-6, puncaknya itu iman kepada takdir. Kenapa? Kalau iman kepada takdirnya benar, dia akan menjadi orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang bertahan. Gitu loh. Sehingga ketika dia mendapatkan ya istrinya sudah berubah bentuknya, dia munculkan rahmahnya gitu, kasih sayangnya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkanlah kita dalam rumah tangga itu mu'asyiru bil ma'ruf. Mu'asyiru bil ma'ruf itu artinya pergauli mereka, maksudnya keluarga kita, istri-istri. Pergaulilah istri-istri kamu dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Kenapa? Ma'ruf itu maknanya umum, artinya kebaikan secara umum. Dalam pembahasannya disebut oleh para al-tafsir, di dalamnya ada cinta, tidak ada cinta, maka tetap pergauli dia dengan baik. Kenapa? Karena istri atau suami itu bukan orang. Istri atau suami itu status, itu kedudukan yang harus dihormati. Ketika seorang istri walaupun sudah tidak ada rasa cinta, ya, maka dia akan dipergauli dengan baik oleh suaminya yang soleh. Makanya iman. Ketika seorang istri kepada suaminya katakanlah sudah tidak rasa cinta lagi istri kepada suaminya, dia akan tetap menghormati suaminya karena suami bukan orang, karena suami adalah kedudukan pintu surganya dia untuk bisa masuk surga, ridho suami. Sekarang ini sudah banyak yang aneh gitu. Istri atau suami dianggaplah orang. Ketika dia ada konflik antara suami istri, ketika suaminya minta tolong ambilkan air, istrinya tidak mau. Dengan katakan ambil sendiri, lagi kesel nih, tahu nggak? Padahal perintah suaminya bukan maksiat. Seorang wanita yang tidak taat sama suaminya atas perintah suaminya itu dosa besar. Salah satu penyebab wanita banyak masuk neraka, kata baginda adalah tidak mensyukuri keberadaan suaminya. Cirinya nggak bersyukur apa? Nggak taat sama suaminya. Itu aja. Itu. Karena dia memandang suami itu orang, bukan kedudukan, bukan pintu surganya dia. Gitu. Lihat Siti Asia. Dia nggak pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari kejahatan suamiku. Nggak pernah. Tapi dia mengatakan, ya Allah, aku berlindung dari kezoliman Fir'aun. Suami Siti Asia siapa? Fir'aun kan? Coba Teh Windy,
Buka suratnya, surat 66 ayat 11 Teh Windy. Baca Win, terjemahannya Win. Baca Win. Windy. Assalamualaikum. Di-unmute Quran kan surat Nana. apa, Pak? Surat 66 ayat 11 Win. Baca Win. Temuin. Baca Win. Atau Abidah deh, Abidah Awanis. Mangga Abidah. Abid. Abidah, Abid. Ya Ustaz, tadi surat apa yang maksud? Surat 66 ayat 11. Baca terjemahannya, mangga. Enggak. Halus bajuna Indonesia Raya, uy. At-Tahrim, Pak, bukan? Udah ketemu? Siapa sok yang duluan, mangga? Quran surat At-Tahrim, Pak. Iya, At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Lihat, ya kan? Allah sebutkan di situ. Siti Aisyah berdoa tidak menyebutkan suami, tapi menyebutkan Fir'aun. Karena suami itu kedudukan. Pintu surga seorang istri. Ya kan? Bukti bahwa Siti Aisyah itu sangat taat kepada Fir'aun selama itu tidak maksiat adalah ketika Siti Aisyah punya keinginan untuk memelihara bayi yang ditemukan di sungai tempat dia mandi. Diizinkan nggak sama Fir'aun? Diizinkan nggak, Win? Diizinkan. Bayangkan, saat itu Fir'aun lagi ngapain? Saat itu Fir'aun mindsetnya benar. Ketika mindsetnya salah, mau main berapa set? Halo? Ada suara mindsetan, mau main berapa set? Halo? Ada yang kebuka mic-nya tadi, Ustaz. Oh gitu, Iya. Sugante lagi main berapa set gitu. Suara set terdengaran nggak sih, Lid? Kedengeran, Ustaz? Jelas. Jelas ya. Saya ulangi lagi ya. Lihat, kita lihat. Siti Aisyah meminta kepada suaminya Fir'aun untuk memelihara seorang bayi yang ditemukan di sungai. Diizinkan nggak? Lid? Lid, jangan di-unmute, Lid. Jangan Ustaz. di-mute. Khalid, diizinkan nggak, Lid? Gimana, Ustaz? Siti Aisyah meminta kepada suaminya untuk memelihara bayi laki-laki yang ditemukan di sungai. Diizinkan nggak? Diizinkan, Ustaz. Diizinkan dan dikasih nama siapa namanya? Musa. Musa. Ya kan? Padahal saat itu Fir'aun sedang membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Kedapatan ada bayi laki-laki lahir, bunuh. Karena dia mendapat ramalan bahwa dia akan tumbang oleh seorang pemuda yang lahir pada tahun itu. Maka semua bayi laki-lakinya dibunuh. Tiba-tiba istrinya datang mengatakan, dia menemukan bayi di sungai, laki-laki lagi. Diizinkan. Artinya apa? Firaun sayang nggak sama Siti Aisyah? Sayang. Laki-laki sayang sama istri, kenapa? Satu penyebab terbesar, suami sayang sama istrinya. Karena istrinya taat sama suaminya. Karena istrinya menyenangkan suaminya. Bayangkan, ya, seorang Siti Aisyah bersuamikan Firaun. Ya, berarti memang dia luar biasa imannya begitu. Dia memandang Fir'aun itu bukan Fir'aunnya, suaminya ketika urusan rumah tangga. Tapi untuk urusan prinsip dia menolak. Karena ini berbeda dengan apa yang menjadi keyakinan dia pada Allah SWT. Sekarang banyak
istri-istri dikarenakan kehebatan ilmunya, dikarenakan karena kedudukannya, melawan suaminya, tidak turut sama suaminya. Banyak. Termasuk keluarga dakwah sekalipun. Banyak. Maka ini perlu kita luruskan kembali innamal a'malu binniyat kalau kita bicara tentang pernikahan. Karena kita adalah love priority, masalah judul kita, tema kita. Cinta adalah utama. Ya, cinta yang berdasarkan iman, bukan cinta yang berdasarkan nafsu. Kalau cinta yang berdasarkan nafsu, dia akan fokus kepada apa yang dia mau. Kalau rumah tangga fokus apa yang dia inginkan, yang terjadilah kekurangan pasangan akan terlihat. Tetapi kalau dia love priority-nya adalah karena iman, maka dia akan mendepankan peluang-peluang kebaikan dia untuk banyak-banyak berbuat baik kepada pasangannya. Karena cinta itu bukan menuntut, cinta itu memberi. Makanya Allah ciptakan manusia punya kelemahan. Agar apa? Agar cinta bermain. Jadi untuk menutupi kekurangan pasangan cinta, gunakan cinta. Karena cinta itu memberi, bukan menuntut. Kebanyakan yang terjadi sekarang, cinta itu menuntut. Akibatnya, kekurangan pasangan terlihat. Akibatnya mengeluh. Akibatnya curhat. Akibatnya runyamlah rumah tangga. Sehingga muncullah istilah CLBK. Non CLBK, Win? Non CLBK, Win? Cinta lama bersemi kembali. Bukan, Win. Cinta lama bubar keluarga, Win. Makanya hati-hati. Jadi yang pertama adalah iman. Ini perhatikan anak muda nih. Imannya, iman kepada qada. Arti ketika bertemunya laki-laki dengan perempuan, itu kesempatan atau pilihan. Ada yang bisa jawab? Ketemunya laki-laki dengan perempuan dalam satu acara, itu kesempatan atau pilihan? Halo, Assalamualaikum. Ini sepi aja, jumlahnya 35, tapi sepi-sepi aja, Sang Khalil, Lil. Kesempatan pilihan, Lil. Golib. Iya, Pak. Kesempatan pilihan, Golib. Lebih tepatnya bertemunya laki-laki dan perempuan dalam satu acara, itu kesempatan atau pilihan? Pilihan, Pak. Pilihan kumaha? Iya, Pak. Jadi kan kesempatan. Oh, kesempatan. Nggak, pandangan saya, Pak. Pandangan saya ketika saya berdoa, ya Allah berikanlah yang terbaik. Oh, ketika dipertemukan di undangan, mungkin pandangan saya seperti ini, Pak. Bahwasanya Tuhan nih mau nggak ahwat yang seperti ini, gitu. Jadi lebih ke itu kesempatan atau pilihan? Ketemunya itu kesempatan pilihan? Kesempatan sih, Pak. Kesempatan. Iyalah. Jadi bertemunya laki-laki dan perempuan itu peluang, betul nggak? Iya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ketika ada seorang laki-laki menyatakan cintanya atau lamarannya kepada seorang akhwat, dan akhwat itu menerima, itu pilihan atau kesempatan? Pilihan. Pilihan. Dia menerima ikhwan itu, dan dia yakin di luar itu masih banyak ikhwan lebih kaset, masih banyak ikhwan lebih kaya, benar nggak? Benar. Tapi dia menerima ikhwan ini, itu kesempatan pilihan. Nah, kebahagiaan itu ada tanggung jawab terhadap apa yang dipilih. Nah, kebanyakan orang nggak bertanggung jawab dengan apa dia pilih. Begitu dia menikah, warna aslinya kelihatan, curhat kemana-mana, ngeluh kemana-mana, merasa dia ditipu, merasa dia begini. Padahal dia punya peran, dia memilih loh. Paham nggak? Paham. Tapi kalau dia memilih dengan sadar, kemudian ternyata pilihannya jauh dengan harapan, dan dia berdoa pada Allah, dia bertanggung jawab, dia pilih, dia coba perbaiki, dia akan bisa lebih baik. Kenapa? Manusia tidak berubah nggak? Contoh, Ummu Sulaim menikah dengan Tolha, baru masuk Islam. Orang yang masuk Islam, pasti ilmunya udah banyak belum Islamnya? Sedikit, tapi dengan kesabaran dia sadar memilih Tolha, dia tempa Tolha dengan dakwah Islam, dengan cara-cara yang baik, akhirnya Tolha itu menjadi sahabat
pertama baginda Rasulullah SAW, Ummu Sulaim.